Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 WOC Meningitis. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas terkait meningitis. Tapi sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui dahulu apa sih definisi dari meningitis sendiri. Nah, meningitis adalah peradangan pada cairan dan membran yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang yang biasanya disebut dengan meninges. Nah, peradangan ini biasanya menyebabkan gejala seperti sakit kepala, demam, dan leher yang kaku, dan juga biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, maupun parasit. Selanjutnya, ada pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan CSV atau lumbal fungsi kotak toraks, CT scan laboratorium, lab mantau teks, dan ICT TBC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi meningitis. Yang pertama ada meningitis bakterial. Meningitis bakterial disebabkan oleh invasi bakteri ke sistem saraf pusat. Patogen tersering adalah Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae tipe B. Bakteri biasanya masuk melalui saluran napas atas, kemudian menyebar melalui aliran darah hingga mencapai meninges, di mana mereka memicu respon inflamasi hebat yang menyebabkan edema cerebral dan peningkatan tekanan darah intrakranial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi yang ketiga, yaitu ada meningitis parasitis dan non-infeksius. Meningitis parasitis dapat disebabkan oleh protozoa atau cacing seperti Toxoplasma gondii, Naegleria fowleri, dan Angiostrongylus cantonensis. Nah, parasit ini menembus sistem saraf pusat melalui aliran darah atau langsung dari mukosa hidung, menyebabkan reaksi inflamasi kronis. Nah, sementara itu meningitis non-infeksius juga dapat timbul akibat penyakit autoimun. Nah, di mana misalnya itu ada lupus eritematosus sistemik. Nah, keganasan seperti metastasis kanker ke meninges atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu. Gejala klinisnya itu sering menyerupai meningitis viral termasuk demam, kaku kuduk, dan sakit kepala. Selanjutnya kita akan masuk pada patofisiologi dari meningitis. Pada proses awal meningitis, infeksi menyebabkan peningkatan permeabilitas sawar darah otak atau blood barrier atau BBB. Akibatnya, cairan dan sel-sel imun masuk ke jaringan otak sehingga terjadi edema cerebral, yaitu pembengkakan jaringan otak karena penumpukan cairan. Edema ini akan menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial karena ruang di dalam tengkorak menjadi sempit. Tekanan yang tinggi tersebut menekan jaringan otak dan pembuluh darah di sekitarnya sehingga mengganggu aliran darah dan oksigen ke otak. Proses ini juga menimbulkan inflamasi pada meninges atau selaput otak yang kemudian menimbulkan gejala sakit seperti sakit kepala dan kejang akibat iritasi saraf otak. Selanjutnya, mikroorganisme penyebab infeksi akan menginvasi sistem saraf pusat. Tubuh kemudian akan merespon dengan aktivasi sistem imun yang ditandai dengan peningkatan jumlah sel darah putih atau limfositosis dalam cairan cerebral atau CSF. Reaksi ini kemudian akan menyebabkan inflamasi ringan pada meninges yang mempertahankan proses peradangan di otak. Apabila peradangan tidak segera diatasi, maka proses inflamasi akan berlanjut menjadi inflamasi kronis. Nah, kondisi ini disertai dengan peningkatan tekanan intrakranial yang terus-menerus sehingga jaringan otak semakin tertekan dan fungsi neurologis semakin terganggu. Nah, dalam fase kronis, tubuh dapat membentuk granuloma atau gel kental di ruang suprakonoid, yaitu ruang tempat mengalirnya cairan otak. Penumpukan ini menghambat sirkulasi cairan cerebrospinal dan semakin meningkatkan tekanan di dalam kepala. Kombinasi ini meningkatkan tekanan dan inflamasi kronis menyebabkan gangguan kesadaran progresif. Nah, karena aliran darah dan oksigen ke otak itu berkurang. Nah, selain itu pasien juga mengalami nyeri akut akibat iritasi langsung pada jaringan saraf dan peningkatan tekanan dalam tengkorak.
Oke, kita akan masuk ke bagian komplikasi. Yang pertama, stroke iskemik atau hemoragik. Jadi saat meninges mengalami inflamasi berat, pembuluh darah otak akan menjadi meradang dan terjadinya pembengkakan di jaringan otak, sehingga menekan tekanan intrakranial di dalam tengkorak. Tekanan yang tinggi akan menekan pembuluh darah di otak kecil sehingga aliran darah ke jaringan otak itu akan semakin berkurang atau mungkin terhenti sementara. Akibatnya otak akan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi atau iskemia yang kemudian akan memicu kematian sel-sel saraf atau infark otak. Itulah yang akan menyebabkan komplikasi stroke iskemik. Jadi, jika tekanan dan peradangan sangat berat hingga pembuluh pecah, maka bisa berkembang menjadi stroke hemoragik. Kemudian kita masuk ke komplikasi TBC otak sekunder. Jadi proses inflamasi kronis di meninges akan menyebabkan terbentuknya granuloma, yaitu kumpulan sel-sel imun yang akan mencoba membatasi infeksi. Namun pembentukan granuloma yang lama dapat menandakan infeksi yang menetap atau persisten dan aktivasi imun kronis, sehingga kondisi ini akan melemahkan sistem imun, terutama sel T yang berperan melawan infeksi laten. Akibatnya, jika di dalam tubuh terdapat mikrobakterium tuberkulosis dalam keadaan tidur atau dorman, kuman tersebut akan bisa kembali aktif karena daya tahan tubuh yang menurun. Akibatnya, bakteri ini kemudian akan menyebar ke bagian otak melalui darah dan akan menyebabkan tuberkulosis meningeal sekunder atau TBC otak sekunder. Selain itu, penyebarannya juga akan menuju ke paru-paru yang menimbulkan infeksi paru sekunder. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis tentang respon pasien terhadap masalah kesehatan yang dialaminya. Berikut penjelasan beberapa diagnosa utama pada pasien meningitis yang kami ambil. Yang pertama ada hipertermi. Hipertermi ini di mana tubuh pasien terasa panas karena proses infeksi di otak. Dengan tanda-tandanya suhu tubuh naik, kadang berkeringat. Mengapa hal ini terjadi? Karena infeksi mikroorganisme yang menyebabkan tubuh bereaksi dengan demam. Proses peradangan pada meningitis membuat suhu tubuh anak naik akibat pelepasan zat proinflamasi. Demam merupakan respon utama tubuh terhadap infeksi dan penting dipantau agar tidak terjadi komplikasi seperti kejang ataupun dehidrasi. Yang kedua ada nyeri akut. Di mana pasien merasa sangat sakit kepala karena terjadinya radang pada selaput otak. Dengan tanda-tandanya mengeluh sakit kepala, kadang gelisah atau meringis. Kenapa hal ini terjadi? Karena peradangan dan meningkatnya tekanan di dalam kepala. Alasannya, tekanan dan peradangan di otak akibat meningitis langsung merangsang reseptor nyeri. Sakit kepala sering menjadi gejala paling awal dan sangat mengganggu kenyamanan pasien. Dan untuk diagnosa yang ketiga itu, kondisi seperti ini berarti pasien mempunyai risiko aliran darah ke otak yang berkurang, sehingga otak tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi pun yang dibutuhkan. Biasanya karena tekanan darah tinggi, pembengkakan otak, cedera kepala, sumbatan pembuluh darah, atau infeksi di sekitar otak. Sakit kepala hebat, perubahan tingkat kesadaran, misalnya mudah ngantuk atau sulit fokus, lemah atau kesulitan menggerakkan bagian tubuh tertentu, bahkan muntah atau kejang jika berat. Tujuannya mencegah penurunan aliran darah ke otak, serta memantau tanda-tanda vital dan gejala yang muncul agar kondisi otak tetap baik. Lalu pada diagnosa ketiga ini juga, tekanan dan bengkak di otak akibat menumpuknya cairan dan sel radang yang membuat aliran darah dan oksigen ke otak terhambat. Jika tidak diantisipasi, bisa berakibat pada penurunan kesadaran kejang atau bahkan kerusakan otak permanen. Jadi, untuk kesimpulan dari ketiga diagnosa ini, diangkat karena sesuai dengan proses patofisiologinya meningitis. Semua manifestasi klinis dan risiko yang muncul merupakan dampak langsung dari peradangan dan gangguan aliran darah di sistem saraf pusat, sehingga intervensi keperawatan yang diberikan harus berfokus pada pencegahan dan penanganan gejala serta komplikasi ini. NCP atau Nursing Care Plan yang pertama untuk diagnosa keperawatan satu yaitu hipertermi adalah
ekspektasi membaik dengan kriteria hasil, suhu tubuh membaik dalam kurung 5, suhu kulit membaik dalam kurung 5, takikardi menurun dalam kurung 5. Intervensi yang dilakukan adalah manajemen hipotermia dengan O atau observasi, yaitu monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, lalu T atau terapeutik adalah longgarkan atau lepaskan pakaian. Yang kedua adalah lakukan pendinginan eksternal, misalnya memberikan selimut hipotermia atau kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, dan aksila. Lalu E atau edukasi adalah anjurkan tirai baring. Lalu K atau kolaborasi adalah kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravenosa. Untuk selanjutnya, diagnosa keperawatan 2, kami mengambil resiko perfusi serebral tidak efektif. Di sini kami memiliki ekspektasi, yaitu meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, tingkat kesadaran meningkat dengan poin 5, kognitif meningkat dengan poin 5, sakit kepala menurun dengan poin 5, tekanan arteri rata-rata membaik dengan poin 5, tekanan intrakranial membaik dengan poin 5. Di sini kami mengambil intervensi, yaitu manajemen peningkatan tekanan intrakranial dengan observasi. Yang pertama, identifikasi penyebab peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, monitor MAP atau mean arterial pressure. Yang ketiga, monitor ICP, intracranial pressure. Yang keempat, monitor gelombang ICP. Yang kelima, monitor cairan cerebrospinalis. Untuk terapeutiknya, yang pertama, minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Yang kedua, berikan posisi semipolar. Yang ketiga, cegah terjadinya kejang. Dan yang keempat, pertahankan suhu tubuh normal. Kami di sini tidak mengambil intervensi dalam edukasi, melainkan kami langsung mengambil dalam intervensi kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan. Yang kedua, kolaborasi pemberian diuretik osmosis. Selanjutnya, untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, kami mengambil nyeri akut dengan ekspektasi menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun dalam kurung 5, meringis menurun dalam kurung 5, sikap protektif menurun dalam kurung 5, gelisah menurun dalam kurung 5. Intervensi yang kami ambil adalah manajemen nyeri dengan O, yaitu observasi. Yang pertama adalah identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, skala, dan intensitas nyeri. Yang kedua adalah identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Lalu untuk T atau terapeutik adalah berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, aromaterapi, kompres hangat atau dingin, dan terapi musik. Yang ketiga adalah memfasilitasi istirahat dan tidur. E atau edukasi adalah jelaskan strategi meredakan nyeri. Dan K atau kolaborasi, kami mengambil untuk kolaborasi pemberian analgetik.